Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngulik ngobrol unik terkait dengan pilkada maupun pemilu. Kali ini bertempat berbeda. Kita berada di Embung Cermai yang berada di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Ini merupakan objek wisata baru yang memberikan kesan berbeda untuk masyarakat Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngulik ngobrol unik terkait dengan pemilu maupun pilkada. Hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan permasalahan atau identifikasi permasalahan pemilu dan pilkada dalam ranah sengketa. Saya tidak hanya sendiri, kali ini dengan narasumber dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama Bapak Eko Budianto. Assalamualaikum. Bapak Eko Budianto ini merupakan Kordif atau Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Begitu pula di sebelah kiri saya ada Bapak Rohmat Basuki. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja masuk dalam materi ataupun diskusi terkait dengan permasalahan pemilu maupun pilkada dalam ranah sengketa. Maksud mengangkat tema ini apa ya Pak? Dari tema terkait dengan permasalahan pemilu maupun pilkada dalam ranah sengketa. Bagaimana menurut Pak Eko Budianto? Gini, Indonesia ya, itu kan nanti di tahun 2024 ini ya. Walaupun masih wacana ya. Kali ini perkiraan ini tentunya dalam rangka adanya pilkada maupun pemilu serentak, Mas. Dan di situ tentunya seperti yang pemilu maupun pilkada yang lalu-lalu ya, itu masyarakat agar tahu, agar paham nantinya kalau ada pelanggaran itu sebetulnya nantinya harus lapor ini masuk ke ranah di penanganan pelanggaran atau di penyelesaian sengketa. Jadi biar bisa lebih memahami, agar masyarakat lebih bisa bisa membedakan, oh saya nanti mau lapornya ini ke penanganan pelanggaran atau ke ini masuk ke sengketa, seperti itu. Jadi masyarakat agar tahu, bisa memilahkan antara mana penanganan pelanggaran, mana sengketa, seperti itu saja. Dan tentunya ya di sini kita akan lebih familiar gitu ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan masyarakat, informasi bisa tersampaikan. Bawaslu Sukoharjo itu menggunakan sarana-sarana seperti YouTube, seperti Instagram, seperti Facebook untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa mengetahui bagaimana kalau ada pelanggaran dan ini masuk ke ranah mana, seperti itu. Begitu ya Pak Eko. Lalu ini Pak, terkait dengan kewenangan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, sengketa apa saja yang dapat ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Kalau sengketa ya Mas ya, kita melihat ada PSAP ya, ada PSAP itu bagaimana penanganan sengketa antar peserta gitu kan ya. PSAP itu merupakan sengketa antar peserta dengan peserta lainnya, tentunya di pemilu maupun pilkada. Tapi selain dari itu ada juga jenis pelanggaran-pelanggarannya yang lain gitu ya. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran etik atau kode etik, ada pelanggaran undang-undang lainnya gitu Mas Rahmat ya. Nah kemudian kalau kita lihat sengketa, ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah ini diajukan ke Bawaslu. Kemudian kalau sengketa mengenai penetapan hasil pemungutan suara ya nanti diajukannya di Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi itu di luar sengketa antar peserta itu ya Pak ya? Iya. Nah berkaitan dengan itu memang selain dari penyelesaian sengketa antar peserta ini ada pelanggaran pemilu juga ya Pak? Iya. Seperti yang panjenengan sebutkan tadi.
kepada Pak Romat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Maksud dari Bapak Eko ini seperti apa terkait dengan pelanggaran pemilu maupun pemilihan berkaitan dengan etik, pidana, administrasi, dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Dirtas. Memang apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi memang sudah cukup komplit ya. Artinya bahwa pelanggaran-pelanggaran itu, terutama kalau saya di core-nya itu kan masalah pelanggaran ya. Jadi di Bawaslu itu ada, dalam pemilihan pilkada itu ada yang namanya pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan, kemudian kode etik, kemudian administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah itu kalau kita maknai bahwa pelanggaran pidana itu kan adalah kejahatan ya, kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu terkait dengan pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pemilihan. Kemudian pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur yang sudah diatur dalam setiap tahapan, seperti yang sudah diatur dalam PKPU maupun di undang-undang yang mengatur tentang pemilu maupun pemilihan gitu. Kemudian kalau kode etik itu adalah lebih kepada penyelenggaranya. Jadi bagaimana pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap sumpah janji yang diucapkan oleh penyelenggara pada saat beliau dilantik sebagai penyelenggara gitu, sebelum dia melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menarik menurut saya itu perundangan hukum lainnya gitu kan. Nah, perundangan hukum lainnya itu memang di sini harus ada yang namanya itu cantolan-cantolannya, artinya bahwa regulasi lainnya, misalnya seperti ini, kalau misalnya ada ASN, nah ASN ini kan bisa jadi, atau kepala desa itu bisa jadi. ASN ini juga diawasi oleh harus, iya, karena dia merupakan apa ya istilahnya itu, dia aparat pemerintah yang seharusnya bersifat netral, itu memang harus diawasi. Hanya memang kadang-kadang yang terjadi, misalnya kalau kita menggunakan undang-undang desa, maka bisa jadi pidana pemilu atau pemilihan, bisa jadi juga undang-undang desa. Itu nanti kita kaji lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat-aparat itu. Terima kasih Pak Romat. Masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilu ataupun pemilihan. Nah, itu bagaimana identifikasi permasalahan sengketa antara peserta dengan penyelenggara tersebut, Pak? Ya. Jadi gini Mas Isar, untuk mengidentifikasi permasalahan pada sengketa ya antara peserta dengan penyelenggara itu kan kita lihat dulu dari subjeknya. Kalau di pemilu ya menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pemohonnya itu adalah partai politik ya yang mendaftar ke KPU, ada bakal calon ya dari DPRD, untuk DPR RI, legislatif itu dimulai dari bakal calon sampai dengan calon. Ya, kalau kemudian itu untuk subjeknya adalah mereka yang menjadi bakal calon maupun calon itu, dan partai politik itu pemohon. Nah, kemudian objeknya apa? Objeknya ya berita acara maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh KPU, ya, KPU tingkat kabupaten maupun KPU tingkat provinsi. Itu yang pemilu. Nah, kalau untuk yang pilkada ya, pilkada dengan berdasarkan Undang-Undang 10 2016 itu adalah pasangan calon ya. Pasangan calon sampai nanti menjadi calon peserta itu adalah subjeknya ya. Untuk objeknya sama, yaitu berita acara maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU maupun KPU tingkat kabupaten maupun KPU provinsi. Nah, kemudian untuk objeknya kedua-duanya tetap sama Mas ya. Jadi situ ada surat keputusan dan berita acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan tentunya Mas Gestar untuk semua hasil putusan yang dikeluarkan dalam nantinya sengketa itu adalah final. Jadi itu nanti harus dilaksanakan oleh KPU maupun pesertanya nanti. Putusan dari Bawaslu itu ya? Iya, putusan dari Bawaslu. Dan itu tentunya kalau dalam pemilu itu Mas, nanti ada mediasi ya. Dalam perjalanan itu pasti akan ada mediasi terlebih dahulu. Ya, apabila nanti Bawaslu akan menerima permohonan, yang nerima siapa? Yang nerima adalah nanti Bawaslu ya. Bawaslu ada bukan komisioner tetapi ada
staf ya, ada ya. petugas sendiri yang menerima permohonan, akan dicek lebih dahulu. Nah, kemudian nanti dalam pengecekan itu mulai kapan itu bisa diterima 3 hari sejak penetapan. Nah, 3 hari sejak penetapan dari KPU. Ya, kemudian kok merasa dirugikan dengan adanya keputusan atau berita acara itu, kemudian partai politik atau balon atau calon itu mengajukan permohonan kepada Bawaslu, kemudian akan dicek. Ya, dikeluarkannya penetapan dengan adanya bukti-bukti komplit semuanya. Yang mendukung itu ya. Iya, yang mendukung itu silakan kepada Bawaslu dicek 3 hari ya. 3 hari setelah penetapan. Iya. Nah, apabila nanti sudah komplit semuanya, kemudian nanti akan ada proses selanjutnya, yaitu apabila sudah komplit, pemohonnya ada, termohonnya juga ada kan, kemudian nanti akan ada mediasi. Kalau ini pemilu mediasi. Apabila nanti dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan. Kesepakatan itu ya. Itu maka akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Nah, itu kalau pemilu. Kalau pilkada itu ada proses yang namanya musyawarah tertutup dan terbuka. Sebetulnya sama sebetulnya. Hanya masalah bahasa saja Mas Ramadan. Hanya bahasa saja. Jadi kalau musyawarah tertutup itu ya hampir sama seperti mediasi. Kemudian musyawarah terbuka bersama dengan adjudikasi. Semua putusan final. Nah, seperti itu. Dan yang menjadi majelis di sini itu adalah komisioner Bawaslu Kabupaten. Ya, dan jajarannya lah. Ya, seperti itu. Tentunya seperti yang disampaikan Mas Umar tadi, ada apabila nanti kok dilalah ditemukan komisioner yang bertemu dengan pemohon gitu ya, itu namanya kode etik ya. Akhirnya kan nanti bisa pelanggaran itu. Nggak boleh. Iya nanti. Ya, terima kasih Pak Eko. Tadi sedikit dibahas mengenai sengketa, begitu pula dibahas mengenai terkait dengan pidana dalam pemilu maupun pemilihan. Nah, kepada Bapak Romat berkaitan dengan hal tersebut, mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan putusan pidana pemilihan maupun pemilu. Siapakah yang membuat dan bagaimana putusannya? Ya, terima kasih Mas Dr. Sebenarnya kalau secara prinsip itu di pemilu maupun pemilihan itu tidak begitu jauh berbeda gitu kan. Artinya bahwa untuk pidana pemilihan tetap ada yang namanya itu sentra gakumdu kan. Sentra gakumdu. Betul, sentra gakumdu di sini terdiri dari 3 lembaga. Dalam hal ini adalah Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan juga dari kejaksaan. Jadi kita ada proses yang namanya itu kajian di Bawaslu, di mana di situ kita mengklarifikasi. Kemudian juga rapat sentra gakumdu, kajian untuk rapat sentra gakumdu pertama maupun kedua. Baru setelah di sentra gakumdu rapat yang kedua itulah nanti ditentukan apakah dugaan pelanggaran pidana ini bisa diteruskan ke tingkat penyidikan. Tingkat penyidikan di kepolisian itu. Kalau memang di pembahasan kedua, saya mengatakan pembahasan kedua ini ternyata tidak cukup bukti ataupun tidak bisa memenuhi pasal dan berhenti, ya sudah, kita tidak akan bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan gitu kan. Tetapi kalau memang itu sudah bisa memenuhi unsur pasal, kemudian memenuhi dugaan pelanggarannya, maka otomatis kami di Bawaslu akan meneruskan setelah pembahasan kedua ini kepada kepolisian untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Nah, hanya memang masyarakat harus ketahui bahwa Bawaslu itu bukan lembaga pemberi vonis lah kan. Bukan itu. Yang mutus bukan Bawaslu ya? Bukan, jadi kita hanya mengkaji ya, kemudian kaji bersama dengan kejaksaan kemudian terkait dugaan pelanggaran yang kita temukan maupun dilaporkan oleh masyarakat. Tetap bahwa nanti yang akan memutus bahwa itu dinyatakan bersalah atau tidak itu tetap pengadilan, Pak. Pengadilan. Jadi kalau di pemilu mau pemilihan sesuai dengan KUHP kan seperti itu. Jadi memang kita harus pahami selama ini masyarakat mesti memaknai bahwa Bawaslu lah yang memberi keputusan, vonis dan sebagainya. Bukan. Kita hanya meneruskan hasil dari kajian sentra gakumdu di pembahasan 1 maupun kedua ketika penyidikan. Nah, nanti kalau sudah tingkat penyidikan nanti akan diteruskan juga ke kejaksaan. Nah, itu 14 hari kerja juga atau misalnya seperti itu. Atau 14 hari kalender untuk pemilihan. Jadi berlaku hukum acara pidana Jadi tetap berlaku hukum acara pidana gitu Mas. Baik, berarti memang yang memutuskan itu bukan Bawaslu tapi dari setelah kejaksaan masuk ke pengadilan ya Pak?
Ya, masuk betul. pengadilan Jadi terus setelah- diputus di situ ya. Betul. Jadi prosedurnya kan dari Bawaslu, kemudian memenuhi atau tidak, kemudian diteruskan ke tingkat penyidikan, di kemudian nanti melakukan penyidikan, apa kemudian diteruskan lagi ke kejaksaan, baru dilimpahkan ke pengadilan. Nah, Iya. yang menentukan apakah dugaan pelanggaran bersalah atau tidak terhadap terlapor itu bukan dari Bawaslu maupun dari pihak kepolisian, tapi tetap pada pengadilan. Pengadilan melalui hakim ya. Betul. Ya, memang sangat menarik sekali berbeda antara penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Kalau dari penyelesaian sengketa, Bawaslu yang memberikan putusan, dan begitu pula dengan penanganan pelanggaran ini terkait dengan pidana, pengadilan negeri lah yang memberikan putusan. Ya, masuk ke beberapa yang telah kita bahas terkait dengan administrasi atau penanganan pelanggaran administrasi. Nah, bagaimana berkaitan dengan hal tersebut? Mohon dijelaskan Bapak terkait dengan penanganan administrasi pada pemilu maupun pada pemilihan masing-masing sekaligus dengan putusannya ataupun tindak lanjutnya. Terima kasih Mas. Iya. Memang ini sesuatu yang menarik terkait Iya. dengan pelanggaran administrasi ya, karena di sini kalau kita melihat itu di pasal 461 kalau tidak salah Iya. ya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu memang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten menyewenang gitu kan. Menyewenang untuk menerima, mengkaji dan memutus Iya. terhadap setiap bentuk dugaan pelanggaran administrasi. Nah, kemudian kalau di pemilihan hampir sama kan di pasal 139. Hanya memang di sini yang paling membedakan adalah antara pemilu dan pemilihan, bahwa kalau di pemilu output yang dihasilkan itu adalah putusan. Nah, karena kalau putusan berarti melalui seperti disampaikan Pak Eko tadi, ada proses adjudikasi di situ. Adjudikasi dari penanganan penanganan pelanggaran. pelanggaran administrasi iya. kan seperti itu. Ya, sama seperti pengadilan. Iya. Hanya kalau misalnya kalau di pemilihan output yang dihasilkan adalah bentuknya rekomendasi. Nah, ini yang harus kita pahami gitu kan. Jadi, Pembeda dari sengketa. iya, pemilu dengan jadi kalau memang di pemilu outputnya itu adalah putusan, di mana kalau namanya putusan itu melalui proses adjudikasi, tetapi kalau di pemilihan itu rekomendasi. Nah, kalau yang namanya rekomendasi ini, kalau putusan pemilu itu si misalnya kita memutus bahwa ini harus seperti A gitu kan. Iya. Tetapi kemudian si pihak yang terlapor itu tidak terima, dia bisa memohon untuk koreksi ke Bawaslu RI. Ada upaya hukum. Ada upaya hukum, tapi di Bawaslu Bawaslu RI. Jadi maksimal 3 hari setelah putusan itu ditetapkan, kan seperti itu. Nah, Ya. kalau rekomendasi memang itu harus dipatuhi atau dilakukan oleh pihak, dalam ini biasanya adalah dengan pihak KPU penyelenggara, selaku penyelenggara. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa kadang yang terjadi adalah rekomendasi itu di pihak lembaga itu ada 3. Satu, benar-benar menindaklanjuti sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Iya. Kedua, menindaklanjuti dengan surat tapi tidak sesuai yang kita rekomendasikan. Yang ketiga, sama sekali tidak menindaklanjuti. Nah, kalau sama sekali tidak menindaklanjuti ini, maka nanti ada sanksi terhadap pihak yang kita beri rekomendasi, bisa sanksi pidana. Kan seperti itu. Nah, itu yang lebih spesifik. Kemudian juga bahwa di pelanggaran administrasi itu, kalau laporan itu maka harus misalnya dari Panwasam, maka harus diproses oleh satu tingkatan di atasnya, dalam ini adalah Bawaslu kan seperti itu. Tetapi kalau itu menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten, maka nanti akan diselesaikan di tingkat Bawaslu Provinsi. Nah, itu memang Berjenjang gitu ya. satu tingkat di atasnya. Ini itu Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Romat. Berkaitan dengan memang mekanismenya ini hampir sama, tapi di dalam penanganan pelanggaran itu memang tidak ada mediasi ya Pak ya. Kalau mediasi, kalau di sini ada mediasi. Ya, memang itu yang paling membedakan di situ. Kalau di sengketa ada proses mediasi, baik itu terbuka maupun tertutup, kalau seperti itu gimana Kong ya? Jadi ada proses mediasi. Kalau di pemilihan ya itu ada mediasi. Hanya memang kalau memang di kita itu tidak ada proses mediasi. Gitu. Dan jelas kalau misalnya nanti ada kemungkinan gimana sih? Ada kemungkinan kedua pihak bersepakat kemudian memutuskan kan, misalnya di luar cepat kan, ada proses sengketa cepat itulah. Itu nanti bisa kita selesaikan dengan administrasi cepat juga. Kalau memang tidak ada kesepakatan di antara seperti disampaikan Mas Eko tadi kan seperti itu. Baik Pak, sangat menarik sekali memang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan sengketa. Hal ini memang sedikit beririsan ya Pak ya. Betul.
memang sedikit beririsan. Namun berkaitan dengan putusan Pak Eko, bagaimana terkait dengan putusan di sengketa pemilu maupun sengketa pemilihan, terkait dengan mungkin sifatnya atau mungkin tidak lanjutnya seperti itu? Jadi gini Mas Isar, untuk putusan terkait dengan sengketa pemilu maupun pemilihan itu, kalau pemilu itu bersifat final dan mengikat Mas ya. Kalau di pilkada itu putusan terkait dengan sengketa pilkada ya bersifat mengikat. Tapi perlu diketahui juga bahwa nanti seperti di pilkada sendiri itu gini, ada proses tadi ya, ada musyawarah tertutup dan terbuka gitu ya. Nah kalau namanya musyawarah, biarpun itu musyawarah, tapi kan isinya juga hampir sama seperti persidangan. Yang musyawarah tertutup itu hampir mirip seperti mediasi. Oh ya ya. Nah, karena bahasanya musyawarah, kalau nanti ada kesepakatan di situ, itu yang nanti harus membuat berita acara kesepakatan. Dan nanti hasilnya musyawarah adalah putusan. Oh Jadi gitu. memang ya. Tapi nggak dilanjutin ke ini ya, musyawarah terbuka itu enggak? Tidak, tapi nanti hasilnya tetap putusan. Jadi biarpun itu musyawarah tertutup, ya isinya hampir sama seperti mediasi. Ya, dan itu nanti harus membuat nanti akan membuat majelis akan membuat berita acara ditandatangani kedua belah pihak, nanti akan majelis juga akan menerbitkan putusan. Dan itu sifatnya ya mengikat kan seperti itu. Baik. Iya. Memang benar berkaitan dengan penanganan pelanggaran maupun sengketa ini ada ikatan di Bawaslu terkaitan dengan putusannya, dan ada pula di pidana berkaitan dengan putusan di pengadilan. Namun dalam penanganan pelanggaran administrasi juga Bawaslu berwenang untuk mengeluarkan putusan gitu ya. Nah, kalau pengalaman di Sukoharjo Bapak, apakah ada penanganan pelanggaran administrasi seperti sidang adjudikasi yang Bapak masukkan tadi? Pernah ya, itu di pemilu pada waktu rekrutmen PPK yang dilakukan oleh KPU gitu. PPK. Ya, pada waktu PPK memang itu ada pelapor yang melapor ke Bawaslu. Ya, ini kita proses sesuai dengan proses administrasi, ada persidangan, ada persidangan atau adjudikasi. Kemudian muncul putusan bahwa KPU harus menganulir beberapa orang yang dilaporkan itu untuk tidak dijadikan sebagai PPK. Dan alhamdulillah KPU juga menindaklanjuti terkait dengan itu dan tidak melakukan upaya koreksi terhadap Bawaslu RI. Jadi mereka sudah menerima, kemudian dilakukan perbaikan dan selesai itu. Kemudian untuk yang administrasi cepat itu juga pernah sih. Pada waktu pilkada kemarin. Jadi pada waktu itu PPS yang tidak menyerahkan form saya lupa ya, form apa itu yang di tingkat PPS itu, akhirnya kita melakukan proses administrasi cepat dan kita sudah merekomendasikan juga kepada KPU dan itu. Jadi kita putusan sudah pernah, kemudian juga rekomendasi sudah pernah. Saya kira pengalaman di Sukoharjo sudah lumayan banyak, termasuk juga sengketa gitu kan. Sengketa itu juga kemarin saya kira juga lumayan banyak kan. Kita pidana juga banyak, sudah inkra juga banyak gitu. Gitu Mas. Jadi memang sudah ada contohnya gitu. Iya, memang Bawaslu Sukoharjo pernah menangani beberapa penanganan pelanggaran. Begitu pula di Kabupaten Sukoharjo ini pastilah pernah menangani penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, mungkin langsung saja kepada Bapak Eko berkaitan dengan pengalaman penyelesaian sengketa antar peserta, bagaimana di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu sendiri. Kalau penyelesaian sengketa antar peserta ya, itu kan kita kemarin terjadi paling banyak itu pada pilkada ya. Pada saat pilkada itu juga kita malah itu se-Indonesia kan duluan. Paling awal gitu. Paling awal ya, karena memang pada saat pilkada itu kita ada itu sering terjadinya pada tahapan kampanye. Saat kampanye kita ada 5 kalau keliru ya. Ada 5 pada saat kampanye itu ya alhamdulillah, dan itu yang melaksanakan itu adalah Panwascam. Ya, tapi tentunya Panwascam melaksanakan sengketa cepat itu ya, PSAP sengketa cepat itu atas mandat dari Bawaslu Kabupaten. Jadi yang melaksanakan proses sengketa di lapangan itu Panwascam, tapi segala keputusan keputusan itu dikonsultasikan dengan Bawaslu Kabupaten. Tidak semata-mata itu adalah keputusan dari Panwascam, dan itu semuanya karena ada
Sebabnya apa? Ya ada para peserta itu yang merasa dirugikan secara langsung. Nah seperti itu, sehingga ya alhamdulillah itu sudah selesai semuanya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Itu bagian dari prestasi Bawaslu Sidoarjo juga. Baik, masuk dalam akhir dari ngulik, ngobrol unik terkait dengan identifikasi permasalahan pemilu maupun pemilihan dalam ranah sengketa. Nah, mungkin ada pesan-pesan ataupun closing statement dari Bapak Komisioner ataupun Bapak narasumber. Yang pertama dari Bapak Rohmat Basuki terlebih dahulu. Kepada Bapak Rohmat Basuki dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Besar. Ini closing statement ya, artinya bahwa dalam suatu negara demokrasi maka pemilu maupun pemilihan itu adalah salah satu tiang yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Maka kami berharap bahwa masyarakat nanti, terutama peserta maupun kontestan ataupun sebagai pemilih itu penyelenggara itu mari kita sama-sama punya integritas. Dalam hal ini sebagai pemilih mereka punya integritas dengan tidak menerima money politik dan sebagainya atau hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan pemilihan dan pemilihan. Kemudian juga dari partai politik ataupun bakal calon untuk tidak melakukan hal-hal yang menodai dari demokrasi itu sendiri, sehingga pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 itu bisa berlangsung dengan luber, jurdil, dan yang pasti adalah berintegritas, sehingga kualitas demokrasi di Indonesia itu lebih bermartabat lagi. Mungkin itu sedikit. Ya, baik, terima kasih Pak Rohmat. Langsung lanjut kepada Bapak Eko Budianto terkait dengan closing statement ataupun pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu di YouTube ngulik ini. Ya, terima kasih Mas Gisar. Jadi masyarakat maupun peserta pemilu dan pilkada apabila satu saat nanti merasa dirugikan secara langsung gitu ya, dan tentunya masyarakat tidak usah bingung, tidak usah khawatir, segera melaporkan kepada Bawaslu, segera mengajukan permohonan kepada Bawaslu kalau memang ada pelanggaran di sini masuk di sengketa ataupun di penanganan pelanggaran, nanti insya Allah Bawaslu sudah ada mekanisme tersendiri. Ya, agar apa? Agar tujuan utama Bawaslu bisa tercapai, yaitu menegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.